Ilahi. Program ini ditujukan buat setiap wanita-wanita yang mau rindu mengenal Kristus di dalam setiap hidup kalian semua. Wanita-wanita yang rindu untuk terus berjalan di dalam Tuhan, memiliki kilau yang cantik di dalam setiap kehidupan saudara. Dan itu kelihatan mulai dari dalam, bukan hanya di luar, penampilan fisik, tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan dari dalam hati saudara dan saya. Ya, khususnya buat kalian semua wanita-wanita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya, Bapak Ibu Saudari, Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan ya, Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memanggil setiap perempuan yang percaya tentunya kepada Kristus, baik yang telah berstatus sebagai ibu secara biologis maupun yang belum, untuk mengambil peran sebagai ibu rohani atau spiritual motherhood dalam setiap kehidupan saudara, yang membimbing, yang mendukung, dan menginspirasi generasi penerus di dalam setiap kehidupan iman. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata keibuan atau motherhood atau mother, keibuan, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada seorang perempuan yang mengandung, melahirkan, dan mengasihi anak-anaknya secara biologis. Itu adalah gambaran yang indah dan suci dari Tuhan. Namun Alkitab memperluas perspektif kita tentang keibuan, jauh melampaui batas-batas biologis. Ia memperkenalkan konsep spiritual motherhood atau ibu rohani bagi setiap kalian semua, khususnya para perempuan ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kita akan melihat bagaimana setiap kita, khususnya para perempuan Tuhan, dipanggil untuk melahirkan, dipanggil untuk mengasuh, dipanggil untuk membesarkan generasi penerus, bukan dalam daging, tetapi di dalam roh. Ini adalah panggilan yang mendesak. Ini panggilan yang relevan dan penuh kuasa untuk zaman di mana banyak anak-anak rohani yang membutuhkan bimbingan dan keteladanan di dalam setiap kehidupan ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk menjadi ibu rohani buat generasi penerus. Yang pertama kita mau merenungkan di dalam setiap kehidupan kita semua, pola Alkitabiah untuk ibu rohani. Apa yang Alkitab sampaikan mengenai ibu rohani? Alkitab penuh dengan teladan perempuan yang menjadi ibu secara rohani. Hana kepada Samuel di dalam 1 Samuel 1 ayat 27, Bapak Ibu Saudari. Hana tidak hanya melahirkan Samuel untuk dirinya sendiri. Ia memahami bahwa Samuel adalah jawaban doa yang dipinjamkan Tuhan baginya. Saudara, Hana dipercayakan oleh Tuhan, yaitu Samuel, yang merupakan jawaban doa yang dipinjamkan Tuhan bagi kehidupan Hana, untuk dipinjamkan pula kepada Tuhan. Saudara, ia melahirkan Samuel secara biologis, tetapi kemudian dia merelakannya untuk dibesarkan dalam bimbingan Imam Eli. Ia adalah seorang ibu yang melahirkan seorang pemimpin besar bagi bangsanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bagaimana Alkitab ya menjadi Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, atau menceritakan teladan perempuan yang menjadi ibu rohani bagi setiap kehidupan saudara, khususnya para wanita. Yang berikutnya adalah Louis dan Eunike
Bagaimana mereka menjadi teladan bagi setiap kehidupan Timotius. Rasul Paulus mengenali akar iman Timotius yang tidak biasa. Itu bukan berasal dari seminar, itu bukan berasal dari buku, tetapi dari iman yang tanpa munafik, yang pertama-tama diam di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike. Saudara, inilah nenek dan mama dari Timotius. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Lois dan Eunike adalah ibu dan nenek rohani yang berhasil memindahkan, mentransfer iman mereka kepada generasi berikutnya. Mereka adalah ibu rohani yang membentuk seseorang, khususnya kehidupan Timotius, sehingga menjadi gembala dan pemimpin bagi gereja muda saat itu. Saudara, inilah yang dilakukan oleh Lois Eunike kepada Timotius. Hal yang juga sama dilakukan tadi oleh Hana kepada Samuel. Saudara, lalu kemudian ada Maria, dan Yohanes di kayu salib. Yesus memperluas definisi keluarga. Kepada Maria ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Lalu kemudian kepada Yohanes dia mengatakan juga, "Inilah ibumu." Di sini Yesus sendiri yang membangun sebuah hubungan keibuan, atau ibu rohani, seorang perempuan yang dipercayakan untuk mengasuh dan mendukung anak rohani yang bukan berasal dari rahimnya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Ini yang pertama, pola Alkitabiah untuk ibu rohani dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa ibu rohani atau keibuan bukan hanya tentang melahirkan anak kandung, tetapi meneruskan iman dan mempersiapkan generasi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mempersiapkan generasi penerus untuk kemajuan kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menggunakan hubungan yang penuh dengan kesengajaan antara generasi yang lebih berpengalaman dengan yang lebih muda untuk menjaga api iman agar menyala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada Hana tadi, saudara belajar. Hana memahami bahwa anaknya Samuel adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga Bapak, Ibu, saudari memiliki tujuan ilahi yang lebih besar daripada hanya dia mendidik anaknya, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi dia merelakannya untuk melayani di bait suci. Dia beralih dari peran ibu biologis menjadi ibu yang mendukung panggilan rohani anaknya. Prinsipnya Bapak, Ibu, saudari, dari keibuan sejati yaitu melepaskan anak-anak mereka untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan rencana pribadi si ibu, bukan rencana pribadi si orang tua, tetapi menggenapi rencana Tuhan, melepaskan anak-anak mereka. Untuk apa, Bapak, Ibu, saudari? Mendukung panggilan rohani anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang tua bukan seperti Hana, tetapi mereka punya rencana pribadi, punya rencana ambisi sendiri terhadap anak-anak mereka. Sehingga Bapak, Ibu, saudari, seringkali yang terluka adalah anak-anak mereka. Karena anak-anak, karena orang tuanya, saya pernah dengar orang tuanya dosen atau punya gelar sampai S2, S3, saudari. Dia rindu untuk anaknya pun punya gelar S2, S3 dalam setiap kehidupannya. Jadi dia melatih sedemikian rupa anaknya untuk menyelesaikan studinya sampai S2, S3. Bukan salah hal demikian. Tetapi Bapak, Ibu, saudari, apakah kita menggenapi rencana Tuhan dalam setiap panggilan anak-anak kita semua? Saudara, mari saya mau mengajak saudara belajar seperti Hana, sehingga saudara dapat mendukung panggilan rohani anak-anakmu. Karena keibuan sejati itu melepaskan anak-anaknya untuk menggenapi rencana Tuhan, bukan rencana pribadi kita sebagai orang tua. Lois Eunike tadi, saudara, iman daripada Timotius itu bisa kuat bukan hasil dari kejeniusan dari Timotius, tetapi hasil dari transfer iman yang berhasil yang dilakukan oleh neneknya Lois, oleh ibunya Eunike. Mereka dengan sengaja menanamkan nilai-nilai kerohanian dalam setiap kehidupan Timotius. Mereka dengan sengaja
Ya Bapak Ibu Saudari, menceritakan tentang Tuhan, keyakinan mereka kepada Timotius sejak Timotius kecil. Saudara, prinsipnya iman itu ditularkan melalui hubungan yang dekat, hubungan yang konsisten, hubungan yang otentik dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, berapa banyak orang tua yang tidak menjadi panutan dalam setiap kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan anak-anak mereka, bukan menanamkan nilai-nilai kerohanian, bukan menanamkan nilai-nilai Tuhan dan keyakinan mereka kepada Tuhan, tapi menanamkan kebencian kepada siapa? Kepada tetangga-tetangga mereka, kepada pasangan mereka yang melukai. Lihat no bapak lo no begitu no. Kalau kamu begini nanti bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya anak yang seharusnya nggak perlu tahu jadi tahu. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar dari Louis Eunike yang menularkan setiap keyakinan mereka terhadap Tuhan kepada anaknya Timotius melalui hubungan yang dekat, hubungan yang konsisten, hubungan yang otentik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dilakukan oleh Louis dan Eunike. Sedangkan Maria dan Yohanes di saat-saat paling menyakitkan, Yesus menciptakan sebuah keluarga rohani yang baru. Maria diberi peran untuk mengasuh Yohanes, yang tentunya bukan anak kandungnya. Dan Yohanes diberikan tanggung jawab untuk menghormati Maria, yang bukan ibunya. Prinsipnya ikatan rohani dalam Kristus dapat membentuk hubungan keluarga yang bahkan lebih kuat daripada ikatan darah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang tertentu dalam setiap kehidupan saya sebagai gembala, ya Bapak Ibu Saudari, ya walaupun mereka bukan satu darah sama saya, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada satu darah, tetapi mereka lebih dekat kepada saya bersama Ibu Gembala tentunya, ya Bapak Ibu Saudari, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang kuat, lebih daripada hubungan darah, lebih daripada setiap orang-orang yang mungkin mengaku diri mereka keluarga. Kami memiliki hubungan-hubungan itu dalam gereja yang kami layani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlepas dari setiap kelebihan mereka, terlepas dari setiap kekurangan mereka. Saudara, ayo, jangan hanya fokus pada warisan materi untuk anak cucumu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wariskan imanmu seperti doa bersama, membaca Alkitab, membagikan kesaksian-kesaksian hidup, mengajar mereka untuk sekolah minggu, mengajar mereka untuk ibadah youth remaja, ya, mengajar mereka untuk beribadah. Saudara, itu adalah warisan yang paling berharga di dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Yang setuju katakan amin. Saudara, lihatlah anak-anak muda di gereja. Kalau saudara sudah belajar menjadi berkat dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di rumahmu, saudara, mari setiap para perempuan, lihatlah anak-anak muda di gereja atau komunitasmu. Siapakah yang mungkin Tuhan tugaskan untuk kamu bimbing? Ya Bapak Ibu Saudari, untuk kamu bimbing, doakan. Bukan hanya engkau perhatian sama anakmu saja, tapi engkau bimbing mereka yang mungkin juga bukan anakmu, tetapi mereka anak rohani yang perlu engkau bimbing. Karena Tuhan sudah menugaskan setiap hidupmu untuk dapat membimbing mereka, untuk mengasihi mereka, mendoakan mereka, care terhadap mereka. Ya, itu bisa melalui kelompok sel, melalui persekutuan pemuda, atau bahkan Bapak Ibu Saudari sekedar menjalin pertemanan yang bermakna dalam setiap kehidupan mereka. Ada orang-orang tertentu yang saya pernah dengar, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, karena saking dekatnya dengan seorang ibu, ya, seorang pendeta atau beberapa pendeta bisa manggil ibu itu mami. Ya, mami artinya mami rohani ya, bukan mami yang dalam konotasi negatif, tetapi mami rohani. Saudari karena merasa ibu ini sebagai mamahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita boleh mengangkat setiap anak angkat rohani. Terbukalah untuk memiliki hubungan seperti ibu dan anak dengan orang yang lebih muda. Amin Bapak Ibu Saudari. Jangan membatasi bahwa ketika saudara punya anak, hanya itu saja anakmu. Apalagi ketika mereka mengecewakan saudara, akhirnya saudara larut dalam kesedihan. Jangan Pak Bu, ayo kita temukan
Baik itu anak-anak saudara di rumah, baik itu anak-anak rohani, baik itu di gereja, di sekitar rumahmu, terbukalah untuk memiliki hubungan seperti ibu dan anak dengan orang yang lebih muda. Mungkin Bapak Ibu Saudari yang jauh dari orang tuanya, atau yang sedang mencari figur untuk diajak berkonsultasi. Jadilah rumah dan tempat yang aman bagi setiap mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang pertama saya mau mengajak kita semua. Supaya saudara dan saya tahu ada pola Alkitabiah bagaimana menjadi ibu rohani dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara belajar dari Hana, dari Louis Eunike, dan juga dari Maria, ya, kepada Yohanes, Bapak Ibu Saudari. Yang kedua, saudara, untuk menjadi ibu rohani bagi generasi penerus dalam setiap kehidupan kita semua. Prinsip praktis dari ibu rohani, saudara, berdasarkan Titus 2 tadi, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saudara, Rasul Paulus memberikan manual yang sangat jelas bagi para ibu rohani. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Belajarlah hidup yang layak. Karena ibu rohani itu dimulai dari integritas, dari karakter. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, khususnya kaum perempuan pada kesempatan siang hari ini. Seorang ibu rohani, ya, tidak sempurna, tetapi ia berusaha hidup kudus. Dia berusaha untuk tetap beribadah sekalipun banyak pergumulan dalam hidupnya. Dia berusaha menjadi teladan dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, dalam setiap pemberian. Saudara, orang muda tidak akan mendengarkan nasihat, ya, di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, jika hidup saudara bertolak belakang dengan apa yang saudara katakan. Dengar baik-baik. Orang muda tidak akan pernah mendengarkan nasihat daripada setiap saudara kalau hidupmu bertolak belakang dengan apa yang kau katakan. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu semua, dimanapun kalian berada, belajarlah menjadi teladan. Bukan menghakimi orang-orang muda. Tidak boleh memfitnah, karena di sana dikatakan di ayat 3b, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Saudara, ibu rohani adalah tempat yang aman. Ia bukan seorang yang menghakimi kalau ada pribadi yang gagal, kalau ada anak muda yang gagal, melakukan hubungan-hubungan yang salah dan lain sebagainya, memiliki nilai-nilai yang mungkin tidak baik, atau dia bandel karena sesuatu dalam setiap kehidupannya. Tetapi ibu rohani bukan untuk menghakimi setiap kegagalan-kegagalan mereka, tetapi memberikan tempat yang aman bagi setiap pribadi-pribadi itu. Seorang yang dengan lemah lembut membetulkan yang bengkok dengan kasih, ya, membentulkan yang bengkok dengan kasih. Ia cakap mengajarkan. Bukan berarti harus menjadi pengkhotbah, ya, ibu-ibu semua di tempat ini, tetapi kalian semua memiliki kemampuan untuk membagikan hikmat, untuk membagikan pengalaman hidup dalam cara yang dapat diterima, sehingga generasi penerus dapat menangkap apa yang menjadi kesaksian ataupun hikmat yang kalian miliki lewat setiap kisah-kisah hidup semua, ya. Setiap kisah-kisah hidup kita semua itu unik, masing-masing unik, dan itu mengajarkan banyak hal. Ada yang baik tentunya, ada juga yang buruk, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saya mau mengajak kita semua, ayo, ya, semua apapun itu boleh mendatangkan kebaikan. Setiap kisah apapun dalam kehidupan kita semua, kalau saudara dan saya bertobat, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, itu Tuhan akan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudari. Ayo, didiklah dengan baik, ya, Bapak Ibu Saudari, setiap generasi penerus di bawah kalian semua. Dengan demikian, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saudara, ini adalah inti dari bagaimana saudara menjadi ibu rohani. Mentoring, ya, membimbing setiap mereka. Saudara, perhatikan tadi dikatakan perempuan-perempuan muda. Dengan demikian, hendaklah mereka mendidik perempuan-perempuan muda. Perhatikan objeknya, ya, perempuan-perempuan muda ini. Saudara, perempuan-perempuan muda dikatakan, ibu rohani secara aktif mencari dan membimbing perempuan yang lebih muda. Ya, Bapak Ibu Saudari, dalam hal apa dia membimbing? Supaya perempuan-perempuan muda kalau mereka sudah menikah dapat mengasihi suami dan anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudari.
dapat mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, mungkin banyak nanti orang muda, khususnya perempuan-perempuan muda yang baru-baru menikah. Mereka mengalami struggle, mengalami pergumulan, datang kemudian kepada saudara. Jangan kemudian ketika mereka curhat, suami saya begini, saya pengen cerai, tante. Kira-kira gimana ya ibu, aku mau cerai sama suamiku. Karena dia sudah mukulin, dia sudah begini, dia sudah begitu dan lain sebagainya. Dia sudah menyakiti hatiku. Karena saudara sudah mendengar detail kisahnya. Lalu saudara-saudari karena kamu mengasihi orang ini, ya sudahlah cerai saja. Memang tuh suami gak berguna. Gitu ya Bapak Ibu Saudari. Cerai saja sudah. Kamu enak aja diginiin dan lain sebagainya. Saudara, justru ketika ada orang muda, perempuan muda datang kepadamu, ya, yang perlu kalian ajar dalam setiap kehidupan kalian semua, yang perlu kalian bimbing adalah bagaimana mereka tetap mengasihi suami dan anak-anak mereka. Sekalipun orang-orang itu termasuk suami dan anak-anak mereka melukai hidup mereka. Amin. Bapak Ibu Saudari, waktu saya nggak sebut nama ya, tapi waktu ada seorang wanita muda, lalu kemudian dia punya anak pertama, Bapak Ibu Saudari, ya, itu biasanya ada wanita-wanita yang ketika baru memiliki anak pertama itu baby blues, ya. Jadi dia merasa Bapak Ibu Saudari ini anaknya masalah dan lain sebagainya lah ya. Jadi dia nggak betah atau seperti apa. Pada saat itu kami juga bingung kan, ini kenapa punya anak bukan happy, punya anak bukan begini dan lain sebagainya. Tapi dia mengalami baby blues Bapak Ibu Saudari. Sampai suaminya bingung, gimana Pak Pendeta? Ya, saya takut nih anak saya diapa-apain dan lain sebagainya. Saudara, akhirnya kami terus ya mensupport, coba menolong, menopang, mendoakan, mengingatkan, mereminder semua di dalam kasih. Bahwa anak adalah berkat Tuhan. Ya, anak bukanlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, itu penderitaan buat saudara untuk merawat mereka. Tetapi anak adalah berkat Tuhan. Ini hal yang dialami oleh seorang ibu, ya, yang baru punya anak, Bapak Ibu Saudari. Kami mendampingi, ya, kami mementor dan memberikan firman Tuhan, masukan-masukan di dalam setiap kehidupan keluarga ini. Sampai akhirnya melewati masa-masa itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita ajar yuk tetap kasihi suami, tetap kasih anakmu. Itu baru anaknya baby. Belum lagi kalau nanti anaknya udah sekolah, udah remaja, udah kenal dunia, ya, pertemanan dan lain sebagainya. Lebih crowded lagi. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada saja nanti kisah-kisah itu. Tetapi kita ada untuk mengingatkan mereka, perempuan-perempuan muda, agar tetap mengasihi suami dan anak-anak mereka. Yang kedua, ibu rohani itu secara aktif mencari dan membimbing perempuan yang lebih muda dalam hal kebijaksanaan, dalam hal kemurnian. Bapak Ibu Saudari, karakter dan tentunya purity, ya, kemurnian. Ada kebijaksanaan dalam setiap kehidupan kalian semua dan kemurnian untuk membimbing setiap wanita-wanita muda supaya mereka, Bapak Ibu Saudari, ya, yang belum berpengalaman mendapatkan masukan-masukan rohani yang berharga dalam setiap hidup mereka. Dan tentunya kita tulus untuk apa? Untuk membawa setiap mereka untuk mengenal kasih Kristus. Sehingga mereka pun juga boleh terus, Bapak Ibu Saudari, hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam kemurnian, di dalam setiap keluarga-keluarga mereka. Yang ketiga, ya, ibu rohani harus secara aktif mencari, membimbing perempuan yang lebih muda. Supaya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka pun, ya, di dalam setiap hidup mereka dapat rajin mengatur rumah tangganya. Ya, ada wisdom, ada manajemen yang diberikan dalam setiap kehidupan orang-orang ini. Saudara, banyak ibu-ibu muda mungkin yang malas-malesan dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi karena kita sudah punya pengalaman dan lain sebagainya dalam setiap hidup kita semua, kita mengingatkan, ayo, rumah tidak boleh kotor. Ya, rumah jangan kotor. Bapak Ibu Saudari, bagaimana Tuhan mau mempercayakan hartamu yang lebih besar lagi kalau rumahmu sendiri jorok, rumahmu sendiri kotor? Ya Bapak Ibu Saudari, rajinlah mengatur rumah tangga dalam setiap kehidupan kalian semua. Dan saya bersyukur punya istri yang sampai hari ini, saudari, itu rajinnya bukan main. Ya, di dalam mengatur rumah tangga, rajinnya bukan main. Ya saudari, dia nggak pernah betah lihat rumah kotor.
Sama seperti saya waktu muda. Karena saya sudah menikah, akhirnya saya mempercayakan hal itu kepada dia. Ya Bapak Ibu Saudari, sangat cakap mengatur rumah tangga. Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan, dan kita bersyukur dalam setiap kehidupan kita semua. Karena di luar sana saya banyak menerima ya kesaksian-kesaksian. Banyak yang rumahnya kotor. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Banyak ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu juga yang sudah tua, yang rumahnya jorok dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, ayo kita ajar supaya mereka rajin mengatur rumah tangganya, menyediakan makanan buat keluarganya dari sejak pagi, ya, sehingga nggak gampang beli yang instan-instan, karena yang instan-instan itu tidak sehat buat suami, buat anak-anakmu. Ya Bapak Ibu Saudari, lebih baik kalian mengolah sendiri ke pasar, beli masakan-masakan ataupun beli sayur-sayuran apa yang mau dimasak, kalian masak sendiri. Ya Bapak Ibu Saudari, rajinlah mengatur rumah tangga. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan beli yang praktis-praktis. Contohnya apa? Apa sih namanya buat makanan anak tuh ya? Nugget ya. Bapak Ibu Saudari, nugget itu. Wah, itu juga gak boleh setiap hari diberikan buat anak-anakmu. Pokoknya makanan-makanan yang instan-instan, Bapak Ibu Saudari, ya memang enak, tetapi belum tentu sehat. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita ingatkan ibu-ibu muda supaya rajin mengatur rumah tangga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam setiap kehidupanmu, ayo. Yang keempat, bagaimana menjadi ibu rohani yang secara aktif mencari dan membimbing setiap perempuan yang lebih muda. Saudara yang keempat, saudara mengingatkan kepada setiap mereka, yaitu bagaimana mereka menjadi wanita-wanita yang baik, yang penuh dengan ketundukan di dalam setiap hidup mereka. Spiritual submission and kindness. Bagaimana menjadi wanita-wanita muda yang baik, wanita-wanita yang penuh dengan ketertundukan kepada suami mereka. Tujuannya agar firman Tuhan jangan dihujat, Bapak Ibu Saudari. Dan dampaknya bukan hanya pada keluargamu, tetapi pada kesaksian bahwa nama Tuhan di dalam setiap keluargamu. Ada nama Tuhan yang dipermuliakan ketika saudara dan saya menjadi, atau ketika saudara menjadi wanita yang baik dan penuh dengan ketertundukan. Jangan Bapak Ibu Saudari sama seperti Ananias ya dan Safira. Mereka bersekongkol dalam setiap hidup mereka untuk mencuri, untuk berbohong. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Mereka bersekongkol ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan lewat rasul. Ya Bapak Ibu Saudari, rasul-rasul pada saat itu Petrus. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mereka sih sehati, tapi sehatinya sekongkol dalam hal yang tidak baik. Ya Bapak Ibu Saudari, mereka kan punya janji, kalau nanti kejual hartanya mereka, tanah mereka, nanti aku akan berikan semuanya untuk pekerjaan Tuhan melalui Petrus. Lalu kejual Bapak Ibu Saudari harta itu. Dan mereka membawa ya setiap hasil penjualan tanah itu kepada Petrus. Nilainya besar loh, 50% daripada penjualan. Ya kalau tidak salah 50% dari penjualan Bapak Ibu Saudari. Misalkan nilai tanah itu terjual 1 miliar, 500 juta dia bawa ke rumah Tuhan. Itu kan besar Bapak Ibu Saudari ini dikasih oleh Tuhan. Ya, tapi ternyata saudari ini dikasih oleh Tuhan, mereka berbohong. Mereka membawa 500 juta seolah-olah mereka sudah memberikan semua hasil dari penjualan tanah seperti yang mereka janjikan. Tapi ternyata saudari ini dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Pada akhirnya Ananias Safira mati. Bapak Ibu Saudari. Karena apa? Karena kebohongan. Jangan sampai rumah tangga kita demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari, latihlah dirimu sebagai perempuan untuk menjadi baik, penuh dengan ketertundukan kepada suami. Kalau suamimu misalnya, ingatkan mereka dalam kasih. Pak, kita gak boleh loh ngambil 50%. Kemarin kan kita janji 100 loh buat pekerjaan Tuhan. Gak bisa lah Pak, kita harus tetap kasih 100. Gak boleh Papa begini. Ya nanti Tuhan marah. Nah itu istri yang benar begitu Pak Bu. Jangan sekongkol. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jangan ngentit uang dalam setiap kehidupan saudara yang bukan hakmu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari jadilah wanita yang baik dalam setiap kehidupanmu. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah kita sebagai ibu-ibu rohani
atau sebagai orang-orang yang lebih dewasa dalam kerohanian diingatkan. Ya, inilah prinsip praktis yang Pastor Deso ingatkan, supaya kalian menjadi ibu rohani bagi generasi yang lebih muda daripada kalian. Dan kalian bisa bagikan itu kepada anak-anakmu, kepada juga setiap orang-orang yang ada di gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bidang pelayanan keibuan ataupun ibu rohani bagi setiap kehidupan kalian semua. Ibu rohani itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, di dalam keluarga. Seperti Louis dan Eunike, Bapak Ibu Saudari, mereka itu menginjil dan mendidik anak mereka serta cucu mereka dalam iman. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, mulai dari keluarga. Mulailah dari keluargamu dan keluargaku. Mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita seorang ibu dapat menginjil, dapat mewariskan iman yang kita percaya dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Sehingga Bapak Ibu Saudari mereka, ya, di dalam setiap kehidupan iman mereka, kelak mereka tidak bergeser. Kenapa? Karena papa mamanya kuat mengajarkan, cakap mengajarkan, mewariskan iman Yesus Kristus, iman kepada Yesus kepada setiap anak-anak mereka maupun cucu mereka. Inilah yang dilakukan Louis dan Eunike. Makanya jangan sampai Bapak Ibu Saudari ketika mengajar anak, saudara jangan pernah bosan-bosan. Ajarlah berulang-ulang. Lagi makan, ajar. Lagi berangkat pergi jalan, ajar. Lagi mau ke sekolah, ajar. Lagi mau bobo istirahat, ajar. Ya, Bapak Ibu Saudari lagi ngantri, ajar. Selalu ajar anak-anakmu. Jangan yang didengar anak-anakmu keluhan, sungut-sungut. Dapat segini sungut-sungut, ya, dari suaminya. Dapat segitu sungut-sungut. Udah begini sungut-sungut. Ada saja yang dipersungutkan, Bapak Ibu Saudari. Akhirnya yang kau ajar dalam diri anak-anakmu adalah persungutan. Ya, persungutan. Bapak Ibu, ayo kita mulai dari keluarga kita semua. Kalau di dalam gereja, jadilah mentor bagi perempuan-perempuan muda, bagi setiap pemudi atau jemaat-jemaat baru. Terlibatlah dalam pelayanan, ya, baik sekolah minggu, ya, kita sebagai ibu, ya, rohani bagi setiap puluhan anak-anak setiap minggunya. Jadi guru sekolah minggu ataupun ibu, ya, rohani bagi setiap anak-anak sekolah minggu juga bukan hal yang mudah. Tapi kita belajar, ya, kita mulai ketika sudah berjalan, sudah belajar untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Kita mulai keluar untuk gereja, ya, menjadi mentor bagi setiap mereka semua, supaya mengingatkan mereka, ayo tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, di dalam setiap masyarakat, kita belajar untuk memuridkan, membimbing. Kalau saudara punya tetangga, daripada saudara bergosip, ajar mereka, bimbing mereka di dalam takut akan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, supaya tetangga-tetanggamu boleh datang kepada Tuhan. Kalau kamu punya rekan kerja yang mengeluh tentang rumah tangga mereka, ayo kuatkan mereka. Ingatkan mereka di dalam kasih. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalian bisa menjadi tempat curhat. Atau kalian juga bisa menjadi sumber nasihat yang bijaksana. Dan tentunya yang Alkitabiah. Sehingga tadinya mungkin mereka datang untuk mau bercerai. Gue mau cerai nih sama suami gue karena dia begini, dan lain sebagainya. Atau, gue punya suami dia begini. Aduh, pokoknya rusuh deh kalau di rumah dan lain sebagainya. Lalu kemudian karena saudara temannya, gue mah kalau punya suami gitu, gue cerain aja suami, gue mah gak bisa digituin. Gue mah cerain, akhirnya ikut pendapat saudara. Jangan begitu, Bu. Ya, saudari dikasih oleh Tuhan, jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu juga. Ya, Bapak Ibu Saudari, itu tidak akan menyelesaikan setiap perkara di dalam rumah tangga. Bahkan makin hancur, Bapak Ibu Saudari, dalam rumah tangga. Maka Bapak Ibu Saudari, jadilah tempat curhat dan sumber nasihat yang bijak. Ya, belajarlah terus firman Tuhan, sehingga firman Tuhan terus mengisi setiap hati dan pikiran saudara. Dan saudara sanggup berbagi pada setiap orang-orang muda, khususnya wanita-wanita muda. Melalui doa, seperti seorang ibu yang berdoa bagi anaknya. Ibu rohani juga demikian. Berdoalah dengan tekun bagi generasi penerus, bagi pemimpin-pemimpin muda, doakan. Bagi kebangunan rohani di gereja di mana saudara melayani, doakan supaya terjadi kebangunan rohani di sana. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, panggilan untuk menjadi ibu bagi generasi penerus adalah panggilan yang mulia. Ingat baik-baik, itu panggilan yang mulia.
Panggilan yang terbuka bagi setiap perempuan. Ini bukan tentang status pernikahan saudara, atau tentang kemampuan biologis, tetapi tentang kerelaan hati untuk mengasihi, untuk meluangkan waktu, untuk berinvestasi dalam kehidupan orang lain, untuk kerajaan Allah, walaupun mereka tidak satu darah dengan saudara. Mungkin kalian berpikir, Pak Pendeta, saya tidak cukup baik, saya tidak cukup pintar, saya sudah terlalu banyak punya kegagalan di dalam setiap keluarga saya. Bapak, ibu, saudara-saudari, ibu-ibu, para perempuan, khususnya wanita-wanita dalam program Kilau Cantik Ilahi. Ingatlah, pengalaman kalian, baik sukses, baik gagal, itu adalah kurikulum yang Tuhan pakai untuk melatih orang lain. Amin. Itu adalah kurikulum yang Tuhan pakai untuk melatih kehidupan orang lain lewat setiap peristiwa hidupmu. Jangan pernah merasa gagal. Saudara, kita hidup di dalam pertobatan. Ya, kalau saudara dan saya hidup di dalam pertobatan setiap hari, maka Bapak Ibu Saudara dari segala hal mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Seorang ibu rohani bukanlah perempuan yang sempurna, tetapi seorang yang berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Mereka bersedia membagikan kasih karunia itu kepada orang lain, walaupun mereka juga pernah punya kegagalan-kegagalan. Saya juga pernah punya ibu rohani yang saya anggap, ya walaupun ya dia sudah tidak ada pada saat ini ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Walaupun pada saat itu dia tidak ada suami, ya anak-anaknya tidak mendukung dia, tapi dia sebagai penginjil, ya suaminya sudah tidak tahu kemana, masih hidup suaminya tapi sudah tidak tahu kemana. Tapi saya tetap menganggap dia ibu rohani yang saya perlu belajar dari setiap kehidupannya. Ya, bukan mengenai kesempurnaan hidupnya saya belajar, tapi tentang semangatnya. Bagaimana di masa tuanya dia tetap menginjil. Bagaimana di dalam masa tuanya dia tetap bergerak ke sana kemari untuk memberitakan Injil, untuk mendoakan, menguatkan setiap orang-orang dari rumah ke rumah, dari janji temu ke janji temu yang lain. Terus setiap hari. Sampai pada akhirnya dia tidak mampu lagi untuk berjalan. Dan akhirnya dia menutup mata untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita mau terus berjalan di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kasih karunia daripada Tuhan akan memampukan saudara. Dan saudara dapat membagikan kasih karunia itu kepada orang lain. Bagi kalian yang lebih tua dalam setiap usia kalian, biarlah Tuhan berikan setiap kalian anak rohani. Amin. Ya Bapak Ibu Saudari, biar Tuhan berikan anak rohani dalam setiap kehidupan kalian semua. Bagi kalian yang lebih muda, Tuhan karuniakan kalian ibu rohani. Dimanapun kalian berada. Ya Bapak Ibu Saudari, temukan setiap anak rohani maupun ibu rohani bagi kalian semua. Sehingga kita semua dapat saling mendukung semua di dalam kasih. Kalau saudara percaya sama ibu gembala istri saya, dan saudara mau jadikan dia sebagai ibu rohani buat kalian semua, saudara juga bisa curhat, chat ya ke pesan TikTok Pastor Deso. Nanti saudara tinggal dalam kurung aja, Pak Pastor ini buat ibu gembala ya. Yang saudara tinggal dalam kurung saja. Nanti saya sampaikan chat itu buat istri saya. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari mungkin ada hal-hal tertentu yang kalian mau sampaikan. Kalian mau mendapatkan hal-hal didoakan dan pertolongan dan lain sebagainya. Minimal saya sudah sampaikan, minimal kami pasti doakan setiap pergumulan-pergumulan kalian semua. Allah tidak pernah bermaksud agar saudara dan saya berjalan sendirian. Ia merancang sebuah rantai pengasuhan rohani dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya, Bapak Ibu Saudari, ayo. Maka ketika kalian saudara seperti lari maraton ya. Lari maraton tuh yang lari berganti, kalau misalkan ada 4 orang gitu ya dalam satu perlombaan atletik. Itu lari pertama, lalu kemudian dia menyerahkan tongkat estafetnya pada lari kedua. Ya, pada pelari kedua. Terus lagi menyelesaikan ya pertandingannya atau perlombaannya, serahkan lagi pada pelari estafet ketiga sampai selesai. Demikianlah kita. Saudara, ia merancang sebuah rantai pengasuhan rohani dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apakah kalian bersedia menjadi mata rantai yang setia di dalam rantai itu? Kiranya kita semua, khususnya para perempuan, dapat mendukung dan menghargai panggilan spiritual motherhood. Menjadi ibu rohani
bagi generasi penerus. Sehingga iman yang tanpa munafik dapat terus diteruskan kepada generasi di bawah kita sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan siang hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh mendengar sabda-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau mampukan kami menjadi ibu rohani bagi generasi penerus. Kau mampukan kami menemukan juga ibu rohani bagi setiap jiwa kami. Sehingga kami boleh terus dipandu, dituntun dalam setiap kehidupan kami. Bapa, berkatilah setiap kami semua. Mereka yang rindu bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah Tuhan channel ini saluran berkat. Hanya saluran berkat. Untuk mengantarkan mereka semua menemui pribadi Yesus Kristus dalam setiap kehidupan mereka semua. Pakai kehidupan pelayanan hamba-Mu. Bapa, selalu bersihkan setiap hari. Sehingga pengurapan yang baru selalu mengalir dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Ndeso. Khususnya di mana Pastor Ndeso dipercayakan untuk melayani. Baik di online, baik di offline. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Kau berikan bagi hamba-Mu. Dan terima kasih Tuhan, Kau impartasikan kuasa-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami boleh dimampukan untuk menjadi ibu rohani bagi generasi di bawah kami. Baik itu satu darah dengan kami. Baik itu juga yang lain darah dengan kami semua. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kami untuk menangkap pesan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus memberkati setiap kehidupan kami semua. Thanks God, berkatilah setiap keluarga kami. Berkatilah setiap pribadi lepas pribadi kami. Berkatilah rumah tangga kami. Anak-anak yang kami kasihi. Tuhan, komunitas di mana kami ada. Tempat usaha, bisnis maupun pekerjaan kami. Diberkati oleh karena Tuhan. Kami membawa setiap doa-doa kami pagi hari ini. Terima kasih kami boleh diperlengkapi buat siang hari ini. Dalam program Kilau Cantik Ilahi. Berkatilah kami semua. Khususnya setiap wanita-wanita. Agar mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Engkau yang semakin ditinggikan, hamba-Mu boleh semakin terus berkurang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Tuhan, kembalikan anak-anak kami kepada jalan-jalan-Mu. Kembalikan pasangan kami ke jalan-jalan-Mu di dalam nama Yesus. Bukalah setiap jalan-jalan berkat dalam kehidupan keluarga kami. Kami terus berdoa, ketika Allah di pihak kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Engkaulah pembela kami. Allah, kami tidak pernah tertidur. Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan kami hari-hari ini. Dan kami rindu Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi penolong bagi setiap kami. Berkatilah setiap kaum perempuan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami sungguh bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, berapa banyak yang terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi? Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Ya Bapak Ibu Saudari, terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi setiap hari. Ya, dari kota saudara. Seperti Bu Rosita Mariani ya. Selalu lengkap beliau. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih buat teman-teman semua buat kebersamaan kita. Terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih buat share-nya. Terima kasih sudah repost. Terima kasih sudah berbagi gift terhadap pelayanan Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan buat setiap persembahan syukur kasih yang saudara berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Ndeso. Pastor Ndeso mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan-persembahan yang saudara hadirkan atau saudara berikan lewat pelayanan Pastor Ndeso. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk ikut mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan secara khusus lewat channel Pastor Ndeso, Bapak Ibu Saudari saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, ya, kolekte apapun namanya dalam pelayanan Pastor Ndeso. Saudara bisa berikan lewat bio profil saya, tinggal klik di sana. Nanti saudari ada rek BCA atas nama istri saya Angelin. Lalu kemudian yang kedua lewat sosial bus. Pakai metode yang paling mudah. Mau pakai BCA boleh, mau pakai sosial bus boleh ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau saudara orang Indonesia, ya saudara saya himbau pakai BCA lebih ringkas, lebih gampang, lebih memudahkan. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau bagi Bapak Ibu Saudari orang-orang luar negeri, ya saudara bisa menggunakan sosial bus.
Lalu kemudian kalau saudara sudah mentransfer dan lain sebagainya, jangan lupa untuk di reminder kembali kepada Pastor Deso. Kita memastikan setiap persembahan kita sampai, saya juga memastikan setiap persembahan saudara sampai. Karena di luar sana kan banyak penipuan. Kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, tetapi kita memastikan. Ya Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi buat setiap kalian semua. Jadi kalau kalian rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih dan lain sebagainya tadi, saudara, kata kuncinya kalau saudara terberkati dengan channel ini dan Roh Kudus menggerakkan hati saudara. Kalau tidak ada dua hal itu nggak usah sama sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, it's no problem. Tapi bagi Bapak Ibu Saudari yang terberkati tentunya lewat channel ini dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk mendukung, ikut bersama-sama menjadi rekan sekerja Allah lewat channel Pastor Deso. Dukunglah dengan tulus. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bawalah saya dan sama istri saya selalu di dalam setiap doa-doa saudara. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudari buat kebersamaan kita siang hari ini. Doakan Pastor Deso bersama keluarga selalu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Jadi selamat siang sekali lagi buat para ibu-ibu semua. Tetap semangat di dalam Tuhan. Saya mohon undur diri. Oh iya, bagi saudara yang rindu menonton YouTube saya, saudara bisa tonton ya di channel YouTube Pastor Deso. Saudara bisa tonton di sana khotbah-khotbah yang ringkas di sana paling sekitar 45 menitan ya. Bapak Ibu Saudari, ya paling lama 1 jam. Kalau di sini kan bisa 1,5 jam, 2 jam. Kalau di sana hanya 1 jam. Karena hanya khotbah yang saya tampilkan. Kalau saudara punya kesempatan waktu kosong, tonton channel Pastor Deso. Kalau saudara sebelum istirahat, tonton channel Pastor Deso ya. Bapak Ibu Saudari, tontonlah dari tema-tema yang memberkati matamu, hatimu. Puji Tuhan, itu saja daripada Pastor Deso. Kalau saudara ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara juga bisa chat. Hanya saya buka lewat pesan TikTok ya Bapak Ibu Saudari. Kalau ada pergumulan-pergumulan tertentu, saudara mau didoakan dan lain sebagainya, sampaikan lewat chat pesan TikTok. Nanti saya akan mendoakan dan saya akan membalas setiap chat-chat saudara. Saya bersama Ibu Gembala tentunya ya, bersama istri saya. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara, biarlah lewat program Kilau Cantik Ilahi yang kita adakan saat ini Rabu siang ya, setiap Rabu siang. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan lupa setiap Rabu siang jam 11 waktu Indonesia Barat ini saudara bisa bergabung untuk program Kilau Cantik Ilahi yang ditujukan buat para wanita. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso. Semangat selalu ya melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Salam dari saya. Tuhan Yesus memberkati, bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.